Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Paripurna Darul Aman beserta seluruh jajaran, kemudian panitia Ramadan, kemudian yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah salat Maghrib, salat Isya dan Tarawih beserta anak-anak kami yang kami sayangi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak kami yang mencatat judul santapan rohani Ramadan yang telah ditetapkan oleh panitia Ramadan di masjid kita ini, judulnya adalah Pemimpin yang Adil. Pemimpin yang adil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kata pemimpin, ada kata adil. Dalam Islam, pemimpin itu ada istilahnya dalam Al-Quran, dalam hadis imam. Makanya disebut dengan Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ada juga disebut dengan Ulil Amri. Dalam hal ini tentunya disebut dengan pemimpin atau penguasa negeri. Kemudian ada kata adil. Adil itu arti secara bahasa do' syai'an fi mahalli. Meletakkan syai'an sesuatu fi mahalli, sesuai pada tempatnya. Itulah adil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara pemimpin yang adil, berbagai perspektif tentu akan banyak karena pembahasannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu jamaah, saya akan membahas bagaimana pemimpin yang adil itu dalam agama kita ini. Bapak Ibu ayah bunda jamaah, menjadi makmum, menjadi masyarakat itu tak siapa saja bisa. Tapi kalau menjadi pemimpin, tak bisa sembarang orang. Makanya kalau seorang pemimpin yang adil, ini yang diidam-idamkan, dan tak tanggung-tanggung Bapak Ibu jamaah. Ketika pemimpin adil ini betul-betul dia adil, maka apa kata Rasulullah? Sab'atun, ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat mendapat, yang ketujuh ini mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari kiamat nanti terjadi, tak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa saja yang 7 itu? Yang pertama posisinya Bapak Ibu jamaah, Al-Imamul Adil, yaitu pemimpin yang adil. Begitulah dahsyatnya peran seorang pemimpin yang adil. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau dia adil, itu letaknya posisinya yang pertama dalam hadis itu, dia akan mendapatkan naungan di pada hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang adil. Bapak Ibu jamaah, saya tak akan membahas bagaimana yang dalam kajian-kajian yang lain. Saya ingin membahas bagaimana pemimpin yang adil itu kita tengok dalam filosofi sholat berjamaah saja. Jadi Bapak Ibu jamaah, sholat berjamaah ini menggambarkan bagaimana filosofis kepemimpinan dalam Islam. Bagaimana karakter pemimpin dalam Islam. Tengok sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana sholat berjamaah? Kalau kita tengok dalam sholat berjamaah, siapa saja bisa jadi makmum, betul kan? Betul Pak ya? Siapa saja bisa jadi makmum. Siapa saja.
mau orang kaya, mau orang miskin, siapa saja, mau pemabuk, mau apa, dia semuanya bisa jadi makmum. Tetapi untuk jadi imam tak bisa semua orang. Menjadi makmum siapa saja boleh, tetapi ketika jadi imam sholat tak bisa sembarang orang jadi imam sholat tersebut. Inilah filosofis pemimpin dalam Islam. Bapak Ibu jemaah, hati-hati kita memilih pemimpin, karena pemimpin yang kita tunjuk itu akan mengimami kita semua. Semua makmum bisa masuk, tapi imam hati-hati. Kalau imam tak siap, dia tak bisa jadi imam, jadi pemimpin, maka kacau sholat berjamaah kita. Betul enggak? Kacau sholat jamaah kita Bapak Ibu jemaah. Ada anekdot orang disampaikan. Jadi adalah suatu ketika dia sekolah di pesantren, banyak hafalan, pulang kampung bulan Ramadan disuruh dia jadi imam. Jadi imam dia maju menjadi imam karena hafalannya banyak. Begitu dia jadi imam, jatuh cicak, kenalah telinganya. Begitu kena telinganya langsung hilang hafalannya. Wah, orang lagi konsentrasi ini kan, jatuh cicak. Ini sebuah anekdot yang saya ceritakan. Kena cicak mengenai telinganya, hilang hafalannya, terdiam dia. Begitu dia terdiam Bapak Ibu jemaah, apa kata dia? Ada yang bisa nggak nyambung di belakang katanya? Apa kata makmumnya? Saya tak tahu katanya. Ada lagi makmum yang nyaut, kalau begitu Allahu Akbar saja katanya. Nah itu, siapa yang salah Bapak Ibu jemaah? Imam. Dan makmumnya juga salah. Ah ini, jadi nggak bisa sembarang jadi imam tuh. Ada lagi anekdot tentang makmum imam ini. Bapak Ibu jamaah, sholat berjamaah lah. Jadi imam ini lama sujudnya. Saking lamanya sujud, makmum mulai curiga. Kok lama betul imam kita nih sujud? Adalah makmum yang inisiatif, satu orang. Ditengoknya ke depan, bangkit dia. Rupanya imam tidak ada lagi. Apa katanya? Woi imam kabur katanya. Wah, Bapak Ibu jemaah ditanya oleh makmum, kemana engkau tadi wahai imam? Saya terkentut. Jadi ya saya malu, makanya saya kabur, tak memberitahu kalian. Ah tuh Bapak Ibu jemaah, kalau tidak tahu, kalau kita sembarang menuju imam, itulah fatal akibatnya sholat berjamaah kita itu. Bisa batal sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati kita memilih pemimpin. Ya, jadi filosofis saya akan saya kaji menurut yang lain, kita sholat berjamaah saja. Ya, jadi yang pertama pesan sholat berjamaah, tidak semua imam, tidak semua orang bisa jadi imam. Kalau jadi makmum, siapa saja bisa. Dan enak jadi makmum nih Bapak Ibu, tinggal ngikut imam. Nah, kalau imam nih, oh fatal. Kalau salah dia Bapak Ibu jemaah fatal. Bayangkan salah dia, kurang rukun, batal semua sholat makmum. Terus Ustaz bagaimana Ustaz? Yang badoso, yang menanggung dosonya imam. Wah itu beratnya jadi imam tuh. Jadi jangan salah-salah Bapak Ibu jemaah. Kalau saya ditanya mana berat ceramah daripada jadi imam Ustaz? Lebih berat jadi imam. Kalau ceramah kok tak salah baca hadis, tak salah baca ayat, tak ada masalah Bapak Ibu jemaah, tetap sah ceramah ini kan. Tapi kalau sholat ada rukun yang tak pas, salah rukunnya, batal sholat kita. Belum lagi nanti hafalan bacaannya. Bapak Ibu jemaah, itu yang pertama. Jadi pastikan betul kita ini selektif, cerdas memilih pemimpin. Supaya apa? Supaya negeri ada pemimpin yang adil. Yang kedua, filosofis nilai sholat berjamaah ini Bapak Ibu jamaah, kita semua sholat menghadap kemana? Ke arah kiblat. Imam kemana? Ke arah kiblat. Makmum ke arah, semuanya mengarah kiblat. Ada enggak kita temukan makmumnya menghadap kiblat, imamnya menghadap
ke mana? Ke timur atau ke selatan atau ke utara. Ada kira-kira seperti itu? Tidak ada. Apa maknanya ini? Seorang pemimpin yang berada di depan, memimpin makmumnya, rakyatnya, masyarakatnya, dia harus memiliki tujuan yang sama. Apa yang menjadi kepentingan makmumnya? Apa yang menjadi kepentingan rakyatnya? Apa yang menjadi kepentingan masyarakatnya? Itu yang diutamakannya. Jadi itu nilai filosofis sholat berjamaah nih Bapak Ibu jamaah. Kita sholat menghadap sama-sama menghadap kiblat. Dan sebelum menghadap kiblat, imam biasanya menengok makmum. Menengok dia dulu. Apa yang ditengok? Saf. Dia kan mana saf yang kosong, mana yang belum terisi, diingatkan makmumnya. Karena kita sholat semuanya menghadap ke kiblat. Nah, jadi nilai filosofis yang pertama anakku yang mencatat, nilai pemimpin yang adil yang pertama tadi selektif, harus selektif cari pemimpin. Yang kedua, pemimpin harus memiliki tujuan visi untuk berdasarkan kepentingan masyarakat. Tuh. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah, pemimpin yang adil, filosofisnya dalam sholat berjamaah, ketika kita sholat berjamaah, makmum di mana posisinya Bapak Ibu jamaah? Di belakang, imam di depan. Jangan terbalik. Yang pergi umroh, yang pergi haji, hati-hati sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi ini sudah dikasih tahu line for imam. Dibuat di line batas untuk imam. Jadi berarti di depan itu tidak boleh kita sholat. Ada juga yang sholat di situ, padahal udah dikasih batas. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Bapak Ibu jemaah, dalam hal pemimpin yang adil apa maknanya? Imam tetap selalu di depan. Apapun masalah masyarakatnya, rakyatnya, warganya, dialah yang paling terdepan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, makanya poin pertama tadi harus selektif. Hati-hati kita mencari pemimpin yang adil ini. Ya. Jadi dalam sholat berjamaah di depan, artinya dalam hal apapun dia tampil di depan. Apapun masalah dia cepat tanggap, respon. Fast respon kata orang sekarang, cepat responnya. Itulah dia pemimpin yang adil. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Yang keempat, sholat berjamaah itu Bapak Ibu jamaah itu sistem komando. Allahu Akbar, maka makmum Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, makmum Sami'allahu liman hamidah. Ada ketika Sami'allahu liman hamidah, imam tu kita Allahu Akbar langsung sujud. Ada nak kira-kira begitu? Tidak ada. Semuanya sistem komando. Apa artinya? Ketika sudah kita tunjuk, kita pilih seorang imam dan dia adil, maka selama keadilan dia tegakkan, selama kebaikan-kebaikan yang dia tengokkan, yang dia berikan, selama tidak menyimpang dari aturan syariat kita, agama Islam, maka selama itu kita sami'na wa ata'na. Wajib kita ikuti. Ya, itulah filosofisnya sholat berjamaah. Ini sistem komando. Seperti apa, ikutlah semuanya itu. Jangankan gerakan, komando suara Al-Fatihahnya pasti mengikuti ritme suara Al-Fatihah imam. Betul nggak? Bukan hanya gerakan. Ya. Kalau nanti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya ke mana? Amin. Pasti kayak gitu. Iya kan? Pasti mengikuti ritme itu. Kalau iramanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya ke mana?
Amin. Pasti kayak gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti aminnya amin. Begitu makmum nih. Artinya apa? Pemimpin yang adil wajib ditaati. Sistem komando. Jadi kalau sudah ditunjuk pemimpin, kita ini Bapak Ibu jemaah, kalau di negara kita ini, di negeri kita ini ada pilkada, ada pilpres, ada pileg, apalagi ada pilwako. Siapapun yang terpilih, berarti yang menang. Siapa yang menang? Masyarakat. Itulah pemimpin kita. Nah, ini enggak kadang-kadang baper politik. Nah, nggak usah kita cerita itu. Lanjut Bapak Ibu jemaah. Jadi kita harus komando. Komando artinya ikuti sami'na wa ata'na pemimpin. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin. Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, itulah dia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nilai filosofis kepemimpinan yang adil dalam sholat itu adalah kalau imamnya dalam sholat berjamaah nyasar bacaannya, kita sebagai makmum bagaimana Bapak Ibu jemaah? Kita sebagai makmum kalau salah bacaan imam, nyasar dia baca ayat, kita sebagai makmum kalau laki-laki subhanallah, kita ucapkan subhanallah. Kalau ibu-ibu mengingatkannya, tepuk tangan, ya. Ada sholat berjamaah, makmumnya tidak ada yang tahu hafalan bacaan ayat. Yang tahu ibu-ibu, tepuklah ibu tuh. Salah bacaan imam. Nggak ngerti imamnya, tepuk ibu-ibu tuh. Nggak juga ngerti. Nah, itu apa ya kita itu. Ya, seorang imam harus tahu, harus dengar, harus respon. Oh iyalah Pak Ustaz, jarak sabnya ke imam ke sana jauh. Nah, itu lain cerita lah, ya kan? Artinya Bapak Ibu jemaah, selama imam benar, sami'na wa ata'na, ikut. Tapi kalau dia salah, ingatkan. Begitulah dalam kepemimpinan dalam agama kita ini. Kalau dia benar, ikuti, kita support. Tapi kalau sudah lain, tentu harus kita berikan nasihat, harus kita ingatkan, harus kita tegur, harus kita kritisi. Itulah dia. Tapi caranya cara yang baik. Sama dengan sholat berjamaah nih. Kalau salah imam, kita tunjukkan subhanallah. Nah, itu kan baik caranya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam ini tak payah-payah kita menengoknya. Bagaimana pemimpin, bagaimana makmum, kita tengoklah bagaimana filosofis kita dalam sholat berjamaah. Indah Bapak Ibu jemaah, kita sholat berjamaah ini. Dan terakhir, yang keenam, nilai filosofisnya, pemimpin ini harus tengok-tengok. Imam ini kalau sholat berjamaah sebelum mulai tengok makmum. Ya kan, nengok ke makmum. Apa maknanya? Makmum tuh ada yang tua, ada yang muda, mungkin ada musafir, mungkin seperti itu. Harus kita tahu. Ya, pemimpin yang adil harus terus-menerus melihat masyarakatnya, rakyatnya yang dipimpinnya, bagaimana kondisinya. Harus ditengok, diperhatikan. Begitu sholat berjemaah ini Bapak Ibu jemaah. Jadi imam menengok itulah gunanya itu. Makanya kata Nabi, idza amma ahadukum, apabila kalian menjadi imam, falyukhaffif, ringankan. Kenapa harus diringankan? Jadi ringankan maksudnya karena ada yang tua renta,
ada yang tersosak terciri, ada yang sosak pipis, ada yang sakit, iya kan? Ada bantainya ayat panjang-panjang. Tentu kan payah. Boleh ayat panjang Bapak Ibu jemaah. Jadi makna hadis itu fal yukhaffif, ringankan. Bukan maksudnya dipendekkan. Kalau imamnya itu bagus bacaannya, suaranya merdu, ya. Panjang pun tak ada masalah tuh. Itu maksudnya meringankan tuh. Jadi panjang tapi bagus merdu. Iko suawanya naklah elok, tajwidnya hantah berantah, dibantainya baca Yasin 1 rakaat. Ya kan? Ngapain selesainya? Tapi kalau falyukhafif, diringankan, walaupun panjang diringankan, mungkin ringankan temponya. Karena baca Al-Quran itu ada 4 tempo. Ada tempo tartil, pelan, tenang. Ada tempo yang paling cepat, hadar. Ada tempo antara hadar dengan tartil, tadwir. Ada tempo yang paling lambat, tahqiq. Jadi ada temponya, Bapak Ibu jemaah. Jadi yang diringankan itu. Kalau bulan Ramadan, tengok siaran langsung Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bagaimana dia padahal 1 malam itu 1 juz bacaan ayatnya. Tarawihnya 10 rakaat. Tambah witir 3, berarti 13 rakaat. Jadi di Mekah Madinah itu 10 rakaat witir itu tarawih itu Bapak Ibu jemaah. Supaya ringan oleh jamaah, bagaimana? Temponya dipercepat. Apalagi imamnya 3. Imamnya 3 orang. Jadi sudah 4 rakaat ini ganti yang ini. Temponya jadi tidak berat. Begitulah imam memimpin negara atau rakyat ini. Tengok Bapak Ibu jemaah. Kira-kira dibuat begini bagaimana? Terus apa masalahnya masyarakat saya ini? Kira-kira apa yang harus saya buat? Itulah pemimpin yang adil. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.